Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang ada di luar sana. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam satu nafas. Apa kabar teman-teman yang ada di luar sana? Pasti kabarnya luar biasa, bukan? Saya doakan kabar teman-teman yang ada di luar sana baik-baik saja, walaupun dalam kondisi pagebluk virus COVID-19 ini. Teman-teman harus jaga imunitas dan kesehatannya, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatannya. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa teman-teman ikuti channel Padepokan Pusat Pencaksilat PKM, subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Setiap manusia pasti punya banyak problem kehidupan, entah itu dari segi keuangan, bahkan segi keluarga, asmara, bahkan penyakit, ataupun dari segi hutang. Pada kesempatan malam hari ini, permasalahan itu akan kita kumpas tuntas dengan narasumber kita. Beliau adalah seorang guru besar pencaksilat yang ternama. Beliau guru spiritualis yang terkenal. Beliau adalah seorang guru besar Padepokan Partisan Kumbang Malam. Beliau Kiai Haji Suparno, juga bisa disebut dengan panggilan terkenal adalah Mbah No. Selamat malam Mbah No. Selamat malam Mas Warno. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur-sedulurku dimanapun kalian berada. Salam sejahtera, salam satu nafas. Semoga malam hari ini pada kabar baik walaupun kondisi gerimis dan kebetulan banjir ini Mas Warno. Gimana? Mau ngupas apa malam hari ini? Nah, pada malam hari ini kita akan membahas topik pembahasannya dengan ilmu Sungai Raja, Mbak No. Ya. Ilmu Sungai Raja, Mbak No bisa ceritakan sejarah singkat mengenai ilmu Sungai Raja, Mbak No. Bagaimana Mbak No mempelajari ilmu Sungai Raja itu dan belajarnya bagaimana? Gitu Mbak No. Gini Mas Warno sama dulur-dulur dimanapun kalian berada. Kalau kita mau flashback ke belakang, sekilas tentang sejarah saya mempelajari ilmu Sungai Raja. Saya mempelajari ilmu Sungai Raja ini sudah sekian puluh tahun yang lalu. Tepatnya kalau tidak salah itu tahun 1984 kalau tidak salah saya ingat saya. Saya mempelajari ilmu tersebut tepatnya di Pamekasan di Madura. Jadi versi yang saya pelajari ilmu Sungai Raja ini versinya Madura, karena sejarah yang saya terima dari kiai saya menyampaikan katanya ilmu Sungai Raja ini banyak versi Mas Arno. Jadi yang saya pelajari itu versinya dari Madura. Kurang lebih sekitar beberapa hari sih saya mempelajari di sana. Cuman untuk mengamalkannya butuh waktu yang cukup lama. Waktu itu kurang lebih 3-6 bulan. Saya baru bisa memahami tentang ilmu Sungai Raja tersebut. Itu sekelasnya Mas Arno. Versi yang menurut Kumbang Malam versinya Madura, Mbak No. Iya. Kalau yang lainnya apa aja Mbak? Menurut Mbak No versinya ada berapa aja? Saya kurang tahu Mas Warno kalau yang lainnya. Cuman yang dikasih tahu ke saya itu ada versi Madura, versi Cirebon dan Grobogan. Itu yang saya tahu. Tapi mungkin ya masih banyak versi yang lain karena saya waktu mempelajari ilmu Sungai Raja ini nggak menanyakan tentang sejarahnya Mas Warno. Waktu itu yang penting saya belajar, saya bisa kuat, saya punya ilmu kebal, ceritanya cuman itu tok aja. Berarti biar kuat ya Mbak? Iya, dulu biar sakti ya. Namanya anak muda gimana sih? Masa-masa puber, masa-masa pencarian itu kan, pencarian jati diri itu kan pengen dirinya punya sesuatu yang wah gitu. Kalau saya sih simpel dulu karena dari kecil punya sedikit pengalaman bela diri ya. Itu saya punya hobi mendalami dunia spiritual seperti ini. Sungai Raja itu perlu diketahui untuk dulur-dulurku semua, itu bukan satu ilmu, yaitu asma, namanya asma Sungai Raja. Ya. Kalau Mbak No itu belajarnya pasti membutuhkan waktu yang lama, dikatakan gitu. Tapi kalau saya belajar, wah dasar Mas Warno, saya tadi udah tak sampaikan mempelajarinya. Waktu itu saya beberapa hari, tapi prosesnya
Pengamalannya lama Mas, 3 sampai 6 bulan. Iya, gini Mbak, yang saya tanyakan kalau saya pengen mendapatkan ilmu Sungai Raja yang tempatnya Mbak No itu, saya juga akan melalui seperti Mbak No itu, Mbak. Prosesnya lama atau tidak gitu, Mbak? Enggak, gini dulur-dulur, kalau pengen mempelajari tentang ilmu Sungai Raja ini sebenarnya tergantung kiai atau gurunya. Kalau kiainya mengikhlaskan saat itu mau mengijazahkan, insya Allah saat itu juga kalian memiliki satu asma namanya Sungai Raja. Ya cuman sebatas itu caranya, cuma pengamalannya itu butuh waktu yang sangat panjang. Kadang-kadang seseorang ingin mengamalkan ilmu Sungai Raja ini, pulang ya dijazahkan, praktek, pulang, udah lupa, nggak mau mengamalkan. Di saat beliaunya ini membutuhkan atau menghadapi persoalan-persoalan baru ingat lagi, mau diamalkan lagi. Nah, di situ kelemahannya Mas Arno. Seharusnya ilmu ini diamalkan terus, sehingga ketika kita ada apapun, ilmu ini akan melindungi setiap saat. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ilmu Sungai Raja, Mbak No, cara pengamalannya gimana Mas? Dalam arti istilah cara ritualnya, Mbak No. Biar teman-teman yang ada di luar sana tahu bagaimana cara melakukan ritual setelah kita mendapatkan ilmu asma Sungai Raja. Sebenarnya ilmu Sungai Raja ini tidak membutuhkan ritual-ritual khusus Mas Warno. Yang dibutuhkan itu hanya mengamalkan. Intinya biar ilmu ini menyatu, ya, dalam diri kita. Setelah dijazahkan otomatis ilmu bisa jadi satu. Asma itu kan gaib, sesuatu amalan, wujudnya gaib. Mau tidak mau kita harus mengimani, kita harus percaya pada hal yang gaib tersebut. Untuk itulah kita butuh mengamalkan atau yang disebut Mas Warno ritual itu tadi ya. Itu kurang lebih kalau dari Padepokan butuh waktu 41 hari Mas Warno. Itu pun waktunya bebas, bisa siang, bisa malam, cuman tempatnya harus terbuka. Pengamalannya bebas waktunya, tidak harus membawa tumpeng, enggak Mas Warno. Tempat bebas tapi terbuka, ya dulu sana tempat bebas tapi harus terbuka. Walaupun sudah diamalkan 41 hari, tolong nanti tetap diamalkan walaupun seminggu sekali, 2 minggu sekali. Jangan sampai mengamalkan satu ilmu ini hanya jika perlu. Kita kembalikan ke pribadi kita lah. Kadang-kadang kita kalau kurang silaturahmi dengan seseorang, datang tiba-tiba, Mbah No, saya punya masalah ini, masalah itu, kan ceritanya berbeda. Kalau kita setiap hari ketemu, kemudian mengamalkan, ngobrol, itu ceritanya kan berbeda. Sama juga dengan ilmu asma Sungai Raja ini. Kalau sering kalian amalkan, ilmu ini otomatis akan membantu. Kita meminta pun juga enak, lebih cepat daripada mengamalkan ketika waktunya simpel gitu aja Mas Arno. Berarti ilmu asma Sungai Raja berarti sesudah dijazah oleh beliau Mbah No, berarti langsung saya bisa praktekkan berarti Mbah No. Berarti bisa dimanfaatkan setelah 41 hari apapun saya gunakan masih bisa nggak berarti kayak gitu ya? Bisa, maksudnya praktek piye Mas Arno? Baca Mbah No seperti itu atau enggak ya tusuk-tusuk itu Mbah No. Zaman kayak gini masih mempelajari kayak gitu, itu ketinggalan kereta Mas Warno ya. Iya. Asma ini ketika dijazahkan di sini nanti diperagakan. Kalau mereka dikasih pembelajaran tentang bagaimana ilmu kebal, itu sebenarnya untuk mendasari Mas Warno. Untuk mendasari anak-anak didik Kumbang Malam supaya nanti tidak terpengaruh dengan hal-hal di luar sana yang berhubungan dengan gaib, berhubungan hal-hal yang mistis. Anak-anak kan masih umur-umur pubertas Mas Warno. Mereka masih anak-anak remaja sehingga masih membutuhkan, masih penasaran mencari sesuatu. Kok ada orang makan beling nggak apa-apa, julati besi panas nggak apa-apa dan lain sebagainya. Itu kan membuat mereka penasaran. Untuk itulah ketika kalian gabung di Kumbang Malam, ya kan, gabung di Kumbang Malam mempelajari ilmu Sungai Raja ini, hal yang paling diajarkan, hal yang paling disampaikan adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan dunia-dunia kanuragan. Baik bentuknya kayak ilmu kebal, pemataan, dan lain sebagainya. Tujuannya simpel, tujuannya biar kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang menyimpang.
berarti ilmu itu cuma bisa untuk membentengi kita ya Mbak ya, dari seperti Mbak Noh utarakan. Enggak hanya membentengi Mas Warno. Ilmu Sungai Raja ini multifungsi. Nggih. Dulur-dulur di luar sana jangan salah pemahaman. Saya mempelajari asma Sungai Raja itu hanya untuk pembekalan membentengi diri dan lain sebagainya. Enggak, tapi ilmu ini multifungsi, bisa dimanfaatkan untuk beragam keperluan. Ya. Apalagi Mas Warno. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa saya ingatkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya mendapatkan video terbaru dari kami. Like, jangan lupa ya teman-teman. Oke Mbak No, tadi sudah kita bahas cara ritualnya Mbak No. Sekarang saya bertanya sama Mbak No, larangan, apakah ada larangan atau pantangan Mbak No sudah kita mendapatkan ilmu asma Sungai Raja itu Mbak No? Gini Mas Warno, sesuatu hal yang bersifat gaib, amalan ataupun ilmu batin, pastilah semuanya ada satu pantangan-pantangan yang harus ditinggalkan. Itu pasti siapapun semua, karena tujuan dasar ilmu ini adalah mengubah seseorang untuk menuju hal yang lebih baik. Ya, kalau ditanyakan pantangannya apa, yang jelas pantangan yang saya terima dulu dari kiai saya ya, udah tinggalkan molimo itu aja. Molimo mudeng toh Mas Warno, rasa ngomong. Iya itu apa Mas Warno molimo itu? Salah satunya Mbak No. Apa? Itu judi pasti. Ya. Ayo apa lagi Mas Warno? Oke Mbak No, tadi sudah disebutkan bahwa larangan atau pantangan sudah ada. Sekarang beberapa manfaat Mbak No. Selesai kita mendapat ilmu asma Sungai Raja, pasti banyak manfaatnya Mbak No. Salah satunya apa Mbak No manfaatnya yang bisa diceritakan? Kalau kita menanyakan manfaat tentang ilmu Sungai Raja, setelah sekian tahun saya mempelajari karakter ilmu ini atau asma ini, saya menemukan hal yang lain dengan ilmu-ilmu yang lain Mas Warno. Yang artinya ilmu Sungai Raja ini ternyata tidak hanya dimanfaatkan untuk kanuragan, enggak, tidak hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat dohir, enggak, tapi ilmu ini bisa dimanfaatkan untuk beragam keperluan. Contoh, mungkin di saat kita menghadapi satu problem yang berhubungan dengan lawan jenis, ilmu ini diamalkan nggak bisa tidur itu Mas Warno. Kamu baca ilmu itu, siapa yang kamu tuju, dia nggak akan bisa tidur dan pasti dia akan mencari dirimu. Belum yang lainnya, seandainya kita dibenturkan pada satu polemik permasalahan-permasalahan, contohnya usahamu macet dan lain sebagainya, setelah mengamalkan ilmu ini, insya Allah akan berubah. Tapi kuncinya apa? Kuncinya kamu harus percaya dulu. Dan yang perlu diketahui dulur-dulurku di luar sana dan Mas Warno, ilmu Sungai Raja ini agak sedikit unik. Uniknya gimana? Ilmu ini tidak mau digabungkan dengan asma-asma atau ilmu-ilmu yang lain. Jika kita mengamalkan asma Sungai Raja ini, ternyata di dalam tubuh fisik kita atau di rumah kita dan lain sebagainya ada sesuatu yang membedakan. Intinya yang lain dia tidak mau bekerja. Jadi nek tubuh awalnya Mas Warno ben muntal gotri ya, muntal gotri, ngolu baja dan lain sebagainya, itu harus dibersihkan dulu. Datangin ke gurunya untuk membersihkan, baru ngamalkan ilmu Sungai Raja. Begitu juga ketika pasang susu, itu juga harus dilepas semua. Baru ilmu Sungai Raja ini bisa difungsikan secara maksimal. Oke, dulur-dulurku di luar sana, tolong nanti jangan salah paham. Artinya salah pemahaman. Yang tak sampaikan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kiai saya. Jadi ya gitulah, memang ilmu karakter ilmu ini nggak bisa untuk diduakan, itu ternyata nggak bisa. Kenapa enggak? Saya pernah mencoba dan ternyata saya mempelajari itu tidak hanya asma-asma ini, tapi sebelumnya saya itu sudah mempelajari beragam hal ilmu batin, ternyata juga muncul gesekan masalah. Berarti kita harus membutuhkan keyakinan penuh ya Mbak dengan ilmu ini. Ya otomatis ya no Mas Warno, yakin PJC, ya kan? Kita harus yakin, kan data sampaikan Mas Warno, asma namanya asma Sungai Raja ini bentuknya amalan. Dulu di luar sana
Asma Sungai Raja ini satu amalan yang harus kita baca dan kita yakini. Kalau kita hanya membaca tanpa ada keyakinan, ya untuk apa? Kemarin juga sudah tak sampaikan, ilmu tanpa keyakinan itu bohong, Mas Warno. Ilmu tanpa keyakinan itu pembodohan dan bohong itu. Menurut saya, orang yang mau mengamalkan ilmu, tidak mau meyakini ilmunya, menurut saya orang itu munafik. Kenapa saya bilang munafik? Karena dia hanya mencari sesuatu untuk pemahaman tanpa meyakini. Setelah itu mencari titik lemahnya, menceritakan ilmu ini, tapi mereka tidak mau. Padahal dia sendiri nggak mau meyakini ilmu yang dipelajari itu. Gitu. Begitu juga sebaliknya, Mas Warno, dulu di sana. Keyakinan tanpa ilmu itu namanya taklid. Kamu hanya meyakini turun menurun itu taklid atau takhayul. Ayo dulu dipikir lagi. Ilmu tanpa keyakinan menurut saya adalah kebohongan. Kenapa? Ilmu ini harus diyakini. Apapun yang kamu pelajari itu membutuhkan keyakinan mutlak. Kalau kamu tidak meyakini tentang ilmu itu, jangan sekali-kali mempelajari. Bersentuhan dengan hal yang kayak nggak usah buang-buang waktu dan nanti hasilnya malah akan menyesatkan dirimu. Makanya sebelum terjun memilih mempelajari ilmu-ilmu spiritual seperti ini, benar-benar dipikir dulu dan cari guru yang benar-benar mengerti tentang pemahaman ilmu-ilmu spiritual seperti ini. Cari sekiranya yang cocok sesuai. Kalau memang kamu masih keyakinanmu kurang, udahlah, nggak usah sinau Sungai Raja macam-macam, nggak usah itu, nggih. Dulu-dulu ya, Mas Warno paham nggih? Paham. Apa nih, Mas Warno? Itu kita sudah tahu Mbah masalah itu, alhamdulillah karena Mbah Noh sudah menjelaskan, mungkin teman-teman di luar sana pasti sudah jelas. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Mbah Noh. Ya. Kita sudah tahu manfaatnya Mbah. Terus apakah ada risiko Mbah Noh untuk setelah kita mendapatkan ilmu Sungai Raja atau enggak? Selesai kita mengamalkan ilmu Sungai Raja itu apakah ada risikonya Mbah? Nah gini dulur-dulur, ini Mas Warno teko nyenyau ilmu Sungai Raja kuwi apa ya ono risikone? Ya jelas ada Mas Warno. Jelas ada, kita makan. Oh, Mas Warno ngeloni bojone wae risiko kok. Risiko enggak Mas Warno? Risiko. Nah, itu hal-hal yang sepele. Kita enggak bisa mencari sesuatu tanpa risiko, enggak ada. Semuanya pasti risiko. Terus apa risikonya mengamalkan ilmu Sungai Raja ini? Risikonya yang jelas, pertama, pasti kamu akan mendapatkan manfaat sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Risikonya itu jelas akan menuju perubahan. Yang kedua, kamu harus siap mengamalkan. Kalau kamu tidak siap mengamalkan, ya otomatis akan muncul permasalahan. Apalagi Mas Warno melanggar larangannya, otomatis juga akan muncul satu hal sebagai konsekuensinya. Paham Mas Warno ya? Berarti kita harus mengamalkan yang sudah Mbah Noh terapkan. Kalau kita melanggar atau kita kurang mengamalkan, berarti hasilnya pasti juga kurang maksimal ya Mbah? Enggak, kalau mengamalkan itu enggak ada kurangnya. Yang penting dijalankan, amalkannya rutin Mas Warno. Ngamalkannya rutin ya. Maksud saya risiko itu ketika Mas Warno melanggar kesepakatan ketika mempelajari ilmu atau asma Sungai Raja ini. Contoh kesepakatannya tadi, Mas Warno nggak boleh mabuk, nah ternyata minum endrin. Masalah nggak kira-kira? Masalah pastinya. Nah, di situ itu juga harus ada sesuatu hal yang ini untuk pemahaman Mas Warno. Ya, apalagi monggo. Gini Mbah Noh, apakah ilmu Sungai Raja itu bisa menyelesaikan problem kehidupan Mbah Noh? Nah, kalau bisa itu kira-kira membutuhkan waktu berapa hari Mbah Noh? Jelas sangat bisa Mas Warno. Tujuan orang mempelajari ilmu seperti ini kan untuk mengatasi atau paling tidak meminimalisir problem yang dihadapi saat ini. Jadi bisa seperti tadi yang tak jelaskan dari awal tadi. Pastilah ilmu ini akan membantu untuk menyelesaikan. Sebelum kita bahas lanjut, kita sapa dulu dulur-dulur kita dari Gemolong, monggo, Karanganyar. Mana lagi itu? Ini dari Semarang Mbah Noh hadir Mbah. Ya, Semarang hadir. Alhamdulillah semuanya bisa kompak ini malam minggu walaupun banjir. Salam satu nafas dulur-dulur semua. Semoga pada sehat dan tempatnya nggak kebanjiran ya.
Monggo ada pertanyaan lain mungkin Mas Warno. Bentar Mbak No, ini dari Madura Mbak No. Dari Madura menyapa Mbak No. Assalamualaikum Mbak No. Waalaikumsalam. Oke, langsung saja Mbak No. Ada lagi Mbak No ini. Saya pernah belajar ilmu Sungai Raja Mbak No. Itu tempatnya di Cirebon. Nah, itu ternyata beda yang ada di Padepokan Mbak No. Nah, apakah nantinya itu akan menimbulkan masalah Mbak No? Ya, sapa kuwi sing kok sapa kuwi Mas Warno? Mas Ayo. Marijan Mbak No. Siapa? Mas Marijan Jawa Barat. Kita belajar ilmu Sungai Raja dari Cirebon. Pertanyaannya apa iki mau? Pertanyaan gini Mbak No, beliau kan belajar di Ya. Cirebon Sungai Raja. Terus sekarang dia belajar di Padepokan Mbak No. Ya. Apakah itu ada perbedaannya? Pasti ada perbedaannya Mbak No. Nah, Ya. itu akan menimbulkan permasalahan atau tidak Mbak No? Menurut saya, kalau dari saya enggak masalah. Cuman yang dari Cirebon itu ditanyakan kiainya, jangan tanyakan ke saya. Kenapa? Itu bukan wewenang saya itu, Mas Warno. Sampaikan nggih. Kembalikan tanyakan kepada mursyid atau gurunya bagaimana kalau saya memperdalam ilmu ini di tempat lain kira-kira bermasalah atau enggak. Paham ya? Apalagi monggo. Tapi di tempat lain itu beda ya Mbak No, sama yang di Padepokan. Bedanya apa? Gini Mbak No, ketika saya di pelatihan yang awalnya dulu di Cirebon itu ilmu cuma diamalkan saja Mbak No. Iya. Tapi di Padepokan itu ilmunya itu langsung bisa dipraktekkan Mbak No. Dari saya dibacok, ditembak pun saya kebal Mbak No. Bedanya kan apakah di situ juga Mbak? Selain di situ apalagi Mbak bedanya? Selain bisa dipraktekkan gitu. Takonmu ya ora jelas ya Mas Warno, bingung. Bedane maksudnya Mas Warno kuwi nek nang njaba gak dipraktekke kon ngamalke tok, ketika di Padepokan diperagakan beragam ilmu kanuragan gitu maksudnya Mas Warno? Betul. Oh iya. Wah, kira-kira agak mendem gadung Warno guys. Warno kalau malam minggu gini biasanya pagi-pagi udah mendem gadung ya. Kalau untuk pemraktekan mungkin si kiai atau gurunya, guru kalian mungkin dulunya tidak punya waktu, bisa jadi seperti itu Mas Warno. Kalau di Padepokan memang ketika mengawali belajar ilmu Sungai Raja ini tetap akan ditunjukkan sesuatu hal yang tajrib. Tujuannya apa? Tadi saya sampaikan biar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang berbau klenik di luar sana, supaya anak-anak Padepokan sendiri mempelajari sesuatu di Padepokan itu bisa fokus. Paham ya Mas Warno? Paham. Apalagi Mas Warno? Apakah ilmu Sungai Raja butuh puasa Mbak? Dalam arti setelah saya mendapatkan amalan ilmu Sungai Raja, apakah saya harus melakukan ritual puasa atau tidak? Oh yeah. Apakah mempelajari asma Sungai Raja ini harus melakukan puasa tertentu? Tidak Mas Warno, enggak, puasa juga lebih baik. Puasa itu tujuannya baik. Menurut saya enggak puasa pun enggak masalah, yang penting ikhlas diamalkan. Kalau toh ada sesuatu di luar sana yang menyisakan ilmu Sungai Raja harus puasa dan lain sebagainya, mungkin kita sebenarnya sama dulur, cuman ada sedikit berbeda tentang ritualnya. Mohon maaf jika mungkin penyampaian saya ini terlalu vulgar, kok bedanya jauh banget, sana puasa sini enggak, sebenarnya sama. Cuman asma Sungai Raja tadi sudah tak sampaikan, ada beberapa versi. Khusus di Padepokan, versi yang saya pelajari dari Madura. Paham ya? Lainnya Mas Warno ada lagi? Ada Mbak No. Ya. Nah ini begini Mbak No. Seorang Kowe pengguna rupamu ra ketoke lemes ngono Mas Warno, raimu pucet ngono. biasa Mbak No hujanan tadi Mbak No berhasil hujanan Mbak No. Nah gini Mbak No. Lagi. Kalau kita pengangguran Mbak No, bagaimana kita bisa sukses dengan ilmu Sungai Raja Mbak No? Pengangguran, pengen sukses. Nah, ini agak unik ini. Sopo ku sing teko? Jangan kowe dhewe yang teko Mas Warno. Hah? Siapa itu yang tanya? Ini dari Mbak No, dari Jakarta Mbak No. Sopo jenenge sapa kowe? Pak Tarjo Mbak. Oh, gini pengangguran pengen sukses ngamalkan ilmu Sungai Raja, apakah bisa? Saya tanya dulu kepada yang nanya ataupun dulur-dulur di luar sana, nggih. Rata-rata orang bilang saya pengen sukses. Rata-rata orang bilang saya pengen sukses seperti mereka. Satu pertanyaanku simpel, untuk dulur-dulurku di luar sana ataupun Mas Warno, sebenarnya sukses itu apa?
Loh, harus tahu dulu, karena ini tadi ada seorang pengangguran ngamalkan ilmu Sungai Raja pengen sukses. Makanya kan saya tanya dulu, sukses itu apa? Menurut dulu sana. Menurut Mas Warno apa sukses itu, Mas Warno? Kalau menurut saya sukses itu bisa beli ini, beli itu mana? Beli ini, beli itu gimana? Dua mobil, dua rumah. Apalagi keinginan tercapai ya Mbak. Pasti teman-teman di luar sana pasti berpikirannya seperti itu, sukses seperti itu. Gini dulur-dulur sekilas tentang arti sukses dulu. Kalau dulur-dulurku di luar sana, terus siapa yang tanya dari Jakarta tadi menyanyikan bahwa arti sukses adalah ketika kita memiliki sesuatu. Kalau kalian menafsirkan seperti itu, sampai kapanpun kamu tidak akan menemukan arti sukses. Kalau kamu tidak percaya, coba tanyakan ke lingkungan kamu. Gak usah jauh, lingkungan kamu yang terdekat, yang sekiranya secara ekonominya lebih dari kamu dan lebih dari lainnya. Kamu silaturahmi ke sana dan tanyakan, Mas, kamu udah sukses ya kamu? Nih? Saya yakin jawabannya akan berbeda. Yakin sekali. Coba tanyakan aja. Terus menurut Mbak Nat itu sukses itu apa? Nah, kalau menurut saya itu sukses itu menurut saya simpel, Mas Ano. Jadi kalau mereka menafsirkan bahwa sukses itu untuk ditafsirkan ke materi, kalau saya enggak. Sukses itu menurut saya tercapainya sesuatu yang kita harapkan. Itu namanya sukses. Tercapainya sesuatu yang kita harapkan, itu sukses. Berarti kalau kita buang gas itu sudah sukses ya? Iya, kamu kencing aja sudah keluar, itu namanya sukses menurut saya, Mas Warno. Jadi arti sukses ini akan selalu bertahap, satu ke level lainnya akan meningkat terus. Kata sukses ini tidak bisa sukses itu diartikan oh ini nggak bisa. Kalau menurut saya nggak bisa. Berarti sukses itu artinya bermacam-macam ragam ya? Iya, ada lain lagi nggak, Mas Warno? Ada, Mbak No. Apa? Musim corona, Mbak. Ya. Musim COVID-19. Ya. Istilahnya apa belum Mbak No? Menurut Mbak No, dengan ilmu Sungai Raja apakah bisa digunakan Mbak? Menyikapi Mbak. Aduh, Sungai Raja Mbak No. Nah, ini kok pertanyaannya Warno Dewi kayak gitu. Jelas bahasannya seperti itu. Gini dulur-dulur. Kebetulan saat ini baru pandemi atau kita baru ada satu musibah pagebluk namanya COVID-19. Tolong dulur-dulurku di luar sana, khususnya anak-anak didik Padepokan Pencak Silat PKM, tetap gunakan protokol kesehatan. Sehebat apapun kalian, gunakan protokol kesehatan. Walaupun kamu punya ilmu Sungai Raja, punya ilmu ini, tetap gunakan protokol kesehatan. Ingat itu, gunakan protokol kesehatan. Kalau dengan ilmu Sungai Raja, bagaimana mensikapi tentang adanya COVID ini? Menurut saya COVID ini satu pagebluk yang memang harus kita syukuri, bukan kita sesali. Ini enggak. Sikap orang-orang punya ilmu Sungai Raja, menurut saya mensyukuri nikmat pagebluk ini. Kenapa harus disyukuri? Karena siapapun kita, kalau pagebluk ini sudah diturunkan, kita nggak bisa menghindar. Satu-satunya kita mensyukuri dan menikmati. Kalau kita nggak mau menikmati, kita nggak mau mensyukuri, ya akhirnya terkubur kena COVID seperti mereka-mereka di luar sana. Kenapa? Karena tekanan pikiran, stres, Mas. Oke, Mbak No, mungkin pada malam hari ini cukup sekian Mbak No untuk bincang-bincang kita. Mungkin lain waktu bisa sambung lagi Mbak No. Sebelum kita tutup Mbak No, mungkin ada kesan-kesan buat teman-teman ya PKM yang ada di luar sana Mbak No, monggo. Alhamdulillah, mungkin untuk streaming malam hari ini itu dulu yang kita kupas dulu. Insya Allah kita akan ketemu di streaming berikutnya. Untuk rekan-rekan di luar sana, dulur-dulurku di luar sana, dimanapun kalian berada, apalagi anak-anak didik Padepokan, tolong tetap terapkan protokol kesehatan. Saya doakan semoga kalian tetap sehat jasmani dan rohani, tetap semangat, tetap semangat menjadi anggota Kumbang Malam. Dengan satu misi, tinggalkan yang lupa menuju ingat. Ingat itu, tinggalkan yang lupa menuju ingat.
Yang kemarin sudah berlalu, esok masih menjadi misteri. Hari ini adalah hari yang terbaik kalian, ya. Manfaatkan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Insya Allah apapun yang kalian harapkan, Allah akan mengabulkan. Sekian dan terima kasih. Salam satu nafas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan live kita di channel Padepokan Pusat Pencaksilat PKM. Kegagalan dalam hidup itu adalah hal yang biasa. Yang luar biasa adalah bagaimana kamu belajar menghadapi permasalahan itu. Berbahagialah kamu mendapatkan kegagalan, karena sebuah kegagalan itu Tuhanmu memberikan suatu keberhasilan tentang makna kehidupan. Ingat, Tuhanmu hanyalah satu. Jangan lupa, tinggalkan lupa menuju ingat. Salam satu nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.